Kandang balik. Terus tahu lagi. Tinggal di paling sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat anak rantau dimanapun berada, masih bersama guru kita, masih bersama guru dari Lombok, masih di acara kaji duduk ya. Kaji duduk kita seputaran kita ilmu pengobatan guru ya. Karena kita di channel ini channel berbagi, sahabat anak rantau, berbagi pengalaman, berbagi trik, berbagi teori usaha, dan semua hal tentang dunia perantauan yang saya jalani, saya akan share semuanya, mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Bila ada kajian atau ilmu yang saya dapat, insya Allah akan saya bagikan lagi kepada sahabat anak rantau di sana ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi berguna ya, memberikan manfaat untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain, itu sebaik-baiknya manusia ya guru ya. Jadi itu sahabat anak rantau, makanya kalau harta kita tidak bisa kasih, minimal kita nasihat atau ilmu dari siapapun itu kita bisa bagi. Mudah-mudahan satu kata atau satu bismillah pun kita kalau memberikan manfaat itu kita akan bagi ya guru ya. Seperti begitu. Nah sahabat anak rantau, dalam perjalanan ini saya melanglang buana ini, kemarin kita dari Senggi sampai Sarmi, dan kita ke perkebunan kelapa sawit Sinarmasnya dari ujung ke ujung. Kita dari ujung Yeti sampai ujung Buasum, sampai Eko 6, sampai Garuda, sampai Mamruk LC, itulah ujung Sinarmas, ujung Buasum, Ketering Mamatoa, dan ujung Yeti. Kita putar semuanya, dan kita dengan berbagai macam metode. Metode saya bekam gurah, metode Pak Ustadz ya doa, dan hiji juga Pak Ustadz ya. Ya itu spesialis patah tulang, lumpuh dan sebagainya, sahabat anak rantau. Nah yang saya akan tanyakan, dikarenakan kita beda metode ya. Kalau Pak Ustadz langsung hubungannya sama Allah, kita masih pakai teori ya Pak Ustadz ya. Kita masih pakai alat, kita masih pakai alat bekam, alat sedot dan jarum dan sebagainya. Sementara kita kolaborasi ini yang sering saya lihat ya sahabat anak rantau, inilah keajaiban Allah. Kalau kita bersama Allah, disertai Allah, ucap Allah, langkah-langkah Allah ya sahabat, sudah merapat, menyatu ya, ahad, bertauhid kepada Allah. Sahabat anak rantau, apa yang kita ucapkan rupanya Pak Ustadz ya, rupanya apa yang kita ucapkan dengan penuh keyakinan, karena kuncinya katanya satu ya guru ya. Kalau diantara misalkan pasien dan yang mengobati itu tidak yakin, itu tidak jadi Kalau di bidang kita kebatinan ya, diantara salah satu itu tidak yakin, atau si pasien tidak yakin kepada yang ngobati, dan yang ngobatin apalagi tidak yakin kepada si pasien bisa sembuh atau tidak, itu tidak jadi. Nah, yang saya amati guru ini, karena kita sudah belajar kemana-mana ya, kaji dulu terus, mempelajari ilmu lebih dalam lagi, mendalam lagi, kita selalu memperhatikan saya punya guru ini punya trik, teori, atau punya cara mengobati. Dan saya akan bertanya ya, untuk bekal saya pengalaman, karena saya bergelut di bidang pengobatan, terapi, atau alternatif juga bisa. Ya toh, orang sudah lari kemana-mana, alternatifnya kadang-kadang
mencari alternatif katanya. Sebetulnya bekam itu bukan pengobatan alternatif ya. Dikarenakan bekam itu sunnah Rasul dan Rasul sudah janjikan sebaik-baiknya pengobatan adalah al-hijamah atau bekam gitu ya sahabat anak rantau. Tapi di sini ada perbedaan kita dengan zahir dan batin gitu Pak Ustaz ya. Seperti begitu. Luar dan dalam. Kalau kita masih pengobatan secara luar karena ada alat yang dipakai, sementara guru kita secara mendalam. Nah, dalam kita pengobatan saya sering perhatikan guru, nanti kita akan tayangkan juga ya bagaimana ngobatin orang lumpuh dengan cara dipegang Ya. atau orang kesurupan dengan cara dipegang atau punya penyakit lain ya non medis Ya. dengan cara dipegang. Nah, satu yang saya tanya, kalimah apa aja yang guru ucapkan atau kalimah apa saja yang guru pakai seperti begitu. Satu, kedua, apa yang dirasa seumpama orang itu gangguan non medis, kalau kita rasa itu panas, dingin atau adem atau biasa-biasa saja kan itu namanya rasa. Air es. Nah, seperti rasanya kok ini dingin sekali ini, pas dipegang ini kan pasti lain-lain toh Ya. dengan berbagai macam penyakit medis dan non ini dipegang ini karena nggak mungkin juga dipegang kalau tidak ada rasa. Ya. Begitu toh efek di kita yang ngobatin dan efek di pasien. Ya. Nah, untuk pengalaman dikarenakan alhamdulillah saya sudah dikasih ijazahnya ya, dikasih kitabnya, mudah-mudahan saya akan manfaatkan di perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan juga kita bisa membantu sesama, nanti saya akan pergunakan ini guru ya di kampung Ya. halaman kita ini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita, perjuangan kita. Saya akan melanglang buana lagi di kota Bandung, di kota Banten, di Bogor juga. Mungkin kita daerah Sukabumi kita akan melanglang buana. Karena dari dulu saya waktu bujang melanglang buana. Nah, kita kembali ke pengobatan. Satu, kalau misalkan rasa itu satu terasa dingin, kenapa? Kalau panas, kenapa dan bagaimana? Kita akan tanyakan ke guru kita ya. Karena kan ya cuma dipegang saja. Izin Allah, berkat ya izin Allah ya guru ya. Iya. Terkadang saya lihat orang lumpuh pun insya Allah sembuh. Alhamdulillah banyak yang disembuhkan, banyak yang dibantu. Dan ada juga orang yang patah tulang guru ya. Ya. Kemarin juga ada saudara kita dari Lere juga, keseleo ya. Ya. Keseleo parah sekali, Ya. parah sekali. Ada yang kakinya, Ada ada yang kakinya, tangannya, ada ada rahangnya, Ada rahangnya yang ada patah. Ya, terakhir berapa guru, orang ya? Guru cuma pegang saja. Pegang dan alhamdulillah izin Allah sembuh. Alhamdulillah. Saya sebagai partner setia saksinya. Saksinya. Jadi saya pengen lebih tahu lagi untuk bekal pengalaman saya karena kan saya ada bukunya. Jadi saya akan belajari lagi guru. Mudah-mudahan saya akan pakai ilmu ini. Mudah-mudahan wah ini loh untuk pengalaman saya belajar nanti guru. Iya. Bagaimana ini? Oh dingin. Agar saya tahu ini dingin. Oh pasti begini. Iya. Panas pasti begini. Atau gangguan hal sesuatu yang lain. Oh pasti begini. Nah bagaimana itu bisa dijelaskan guru? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini merupakan pengalaman dalam perjalanan. Perjalanan kita Ya. berlanglang buana di Jayapura sampai Ternyata- Senggi sampai Sarmi kita. Saya kira tidak perhatikan. Saya perhatikan terus. Kolaborasi ini. Iya, Duet maut. Saya kira tidak diperhatikan metode-metode kita itu. Ya, alhamdulillah ya, akan kita jawab sesuai dengan pengalaman kita ya. Itu kenapa saya itu kalau ngobati itu dalam artinya selalu saya pegang tempel tangan ya. Cadangan yo. Selalu saya pegang tempel tangan. Di mana sakitnya di situ saya tempel. Iya. Nah, seandainya sakitnya di dada, saya harus tempel di dada. Tempel di dada juga. Tangan ini. Tapi Oh, kalau cewek bukan. yang sakit di dada. Oh, bagian saya itu. Ada. Nah, kalau cewek atau perempuan yang sakit di bagian dada,
kan tidak boleh dipegang. Kalau laki-laki. Ya betul. Nah, kalau perempuan kan tidak boleh dipegang, caranya jarak jauh begini. Oh, jarak jauh ya. Jarak jauh, ya. Tidak boleh rapat. Iya, kalau rapat dimarah sama suaminya Yo, nanti. betul. Atau cewek nanti dimarah orang Atau tuanya. dibalik di punggung bisa juga. Ah, Tidak boleh juga. tergantung di mana tempat sakitnya, betul. bagian apa sakitnya, dia sakitnya bagaimana. Jaraknya Ayo. berapa? Terus. Bentar. Nah, ini kan dulu. Ya, lanjut. Itu ya. Kenapa saya harus pegang di mana tempat sakitnya? Kita perhatikan ya. Itu jaraknya berapa sentimeter? Terserah, mau Ya. jauh, mau dekat, terserah. Bagusnya ya tempel langsung di mana posisi Ya, sakitnya. kalau laki-laki kita Ya. sama jenis. Ya. Seandainya patah, pegang bagian patahnya. Seandainya ya pokoknya lumpuh, di mana lumpuhnya di situ kita pegang. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Kenapa harus saya pegang ya caranya? Kak, perhatikan tangan ini ya. Tangan ini jari kelingking ya. Jari kelingking ini huruf alif sebenarnya. Ini ya. Alif ya. Alif ya. Jari manis ini lam sebenarnya. Lam, ya. Ah, lam toh. Jari tengah ini adalah lam kedua ya. Lam kedua, ya. Lam Nah, jalalah. terus ya. Nah, terus telunjuk dan ibu jari ini huruf H sebenarnya. Hai ya. Ya, H. Nah, maka ini ya. Ini disebut alif tadi toh. Alif ini adalah berbunyi alif Allah ya. Allah. Alif Allah, alif akbar dan alif usali. Maka berlapaskan Allahu Akbar. Dan alif ini disebut dengan alif muntili yang tegak berdiri di dalam diri. Ya toh? Nah, tegak berdiri di dalam diri. Nah, kesempurnaan Allah itu kan ada di alif atau di jari manis ini. Betul. Nah, makanya disebut jari manis. Kelingking. Ya, jari kelingking toh. Ya, ya. Nah, jari kelingking ya. Ini disebut jari manis Jari ya manis, toh. ya. Nah, jari manis ini menandakan sifat. Sifat. Nah, lam ini alif. Lam lah, lam sifat toh. Nah, maka yang disebut dengan sifat itu dari nyawa. Nah, itu. Nah, ini lam kedua. asma toh. Ini berarti ini maksudnya adalah hati atau batin ya toh. Nah, ini adalah ha. Maka berlapaskanlah Allah dari jari kelingking, jari manis, jari tengah dan telunjuk dan ibu jari. Nah, makanya kita harus takbirkan tangan kalau sholat ya. Nah, takbirkan. Sejajarkan ibu jarimu dengan telingamu. Telinga, begini. Nah, sejajarkan ibu jari dengan telinga. Kalau jarak? Terserah. Kasih jarak sedikit begitu. Tidak dirapat tidak? Tidak terlalu rapat. Kenapa harus begitu? Ya, rapatkan ini, jangan Rapat. terlalu dibuka Ya. ya. Ya, jangan terlalu di ini. Biasa saja lah intinya. Biasa ya. Kenapa harus begitu ya? Coba perhatikan. Ini kan lapas Allah ini. Ya toh? Berlapas karena Allah ini. Jadi kiri Allah, kanan Allah. Dari manapun, ini kan sudah bunyi Allah di sini. Ini pun sudah berbunyi Allah. Nah, bentuk hurufnya pun coba lebarkan sedikit. Nah, itu kan sudah berbentuk Allah itu sebenarnya itu. Ini H ini. Ya. Ini lam. Ini loh hurufnya, coba aja kelihatan toh. Kelihatan bentuknya, ini berbunyi Allah loh sebenarnya. Makanya ya, lapas Allah dalam artinya ya, kita sholat itu menggambarkan Allah sebenarnya. Nah, menggambarkan zat, sifat, asma dan afal di dalam wujud. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Tangan begini. Ya. Rapat Makanya atau jangan jauh pun. ya. Tangan ini kan beserta ya. Beserta Allah maksudnya barang. Kalau tidak disertai Allah, tangan ini tidak akan bisa. Tidak akan bisa menyembuhkan atau tidak akan bisa memegang lah intinya begitu toh. Bagaimana dengan rasa? Nah, kalau soal rasa ya, nanti dia yang merasakan. Apakah ada satu orang mengatakan dingin kayak dimandikan air es? Itu kenapa itu? Tergantung penyakitnya toh. Nah, yang satunya orang kadang suami istri ya. Kadang istrinya bilang dia kayak Panas. Nah, itu. Kalau suaminya bilang dingin kayak dimandikan air es. Betul. Nah, di situ. Cuma kita bisa tahu, merasakan ya. Tangan ini terasa kayak tutut begitu dia. Ada tarikan. Ya, kayak ada tarikan. Contoh ya. Seandainya saya pegang bagian dengkul tapi sejajar dengan tangan.
Terus jari saya ini bersentuhan kalau memang pas dengan penyakit, dalam artinya kalau memang dia mau maksudnya tuh. Ini sekalipun cuma nempel jari begini, Nyetrum. dudut begitu dia. Ada setrum. Ya begitu, kayak Magnet, nyetrum magnet, dia. magnet. Ya. Narik. Ya, sekalipun hanya nyentuh begini saja, dudut begitu dia. Nah, itulah. Itu Ma- connect. Connect dia toh. Kalau ada rasa di tangan kita, berarti alhamdulillah dia akan sembuh. Kalau ada rasa itu. Ya, langsung. Kita tunggu berapa menit saja. Walaupun dia lumpuh. Ya, pokoknya apa saja penyakitnya. Asal ini saya merasakan, dalam artinya di tangan saya ini terasa narik, ya toh, contoh. Terasa narik, dan dia juga merasakan tarikan itu. Nah, itu tinggal kita tunggu berapa menit saja, 15 menit saja kita tunggu, sudah sembuh sudah. Nah, Walaupun itu. sakitnya berat. Iya, sekalipun lumpuh sudah 5 tahun, contoh toh. Sore kita obati, kalau sudah langsung ada perubahannya 15 menit itu ada rasa perubahan dan tangan kita terasa dan dia juga pun merasakan. 15 kita tunggu 15 menit sudah terasa perubahan itu. Dan sekalipun sore kita obati contoh ya, pagi sudah berjalan normal sudah. Nah, sekarang begini ya, Tur ya. Ini kan kita ini ada kitab. Kitab ini yang sudah dijajakan sama guru dan ini sebagai kenang-kenangan saya yang akan saya pelajari ya. Ini diantaranya ya, Guru ya. Ya, itu. Kalau penyakitnya berat katanya. Nah. Kenapa harus dibarengi dengan sholat? Ah, Nah, itu toh. Iya. Ada sholat sunnah. Sholat Iya. sunnah dulu. Iya. Itu malam apa? malam. Malam itu ya. Ya. Oh ya. Ini karena ya sembah yang paling indah, paling baik itu adalah merendahkan diri atau mensujudkan diri. Karena kita juga dianjurkan oleh Allah untuk sholat sebenarnya melalui Rasulullah. Nah, itulah makanya ada sholat di sini ya, diperintahkan sholat dalam artinya harus sholat hajat, sholat duha dan Tahajud. sholat lain sebagainya Ya. lah, sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, inilah sebenarnya cara-cara kita merapatkan diri. Itu kalau apa itu? Kalau penyakitnya berat atau bagaimana, Guru? Bisa dijelaskan? Iya, kalau sempama penyakit itu susah diatasi, Iya, susah begitu. ditangani, Betul. sholat. Begitu ya. Ya, Kita minta petunjuk. minta kesembuhan langsung, sholat langsung. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali kita minta kepada Allah dalam artinya dan kita obati, insya Allah dan alhamdulillah akan sembuh. Sesuai pengalaman yang sudah Nah, pengalaman yang lakukan ya. ya Atau seperti itu. banyak diantaranya pasien yang sudah Sudah ditangani banyak, ya. sudah banyak. Karena dari dulu, bukan hanya sekarang saja. Iya, iya. Dari dulu banyak yang pernah kita tolong dan alhamdulillah ya. Kebanyakan yang terbukti lumpuh. nyata. Kebanyakan lumpuh dan kebanyakan orang yang sudah dikatakan sama dokter itu tidak ada penyakit. Nah, padahal orangnya sakit. Nah, itu bisa dikatakan penyakit yang tidak terduga lah. Iya, betul. Nah, seperti Terkadang itu. orang mau dioperasi juga sampai Ya. tidak jadi. Mau dioperasi sudah positif, tidak jadi operasi. Di antaranya Di antaranya usus buntu. usus buntu. Nah, seperti itulah. Sampai jual apa itu, Guru? Sampai jual motor dan lain sebagainya untuk mempersiapkan biaya operasi. Sudah positif mau operasi, alhamdulillah tidak jadi operasi. Tidak jadi ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi itu ya sahabat anak rantau, mohon maaf ini kita bukan promosi tapi siapa tahu diantaranya ya, karena banyak kita juga yang membutuhkan sahabat anak rantau karena banyak tidak ada Allah membuat penyakit itu yang tidak ada obatnya. Iya. Dalam arti begitu. Tapi ketemu tidak dan obatnya. Nah, ketemu Nah. tidak. Terkadang orang mencari siapa pelantara, begitu Ya, loh. Melalui si ini dan si itu. Ya. Terkadang begitu ya. Nah, bagi sahabat-sahabat anak rantau dimanapun berada ya, terutama khususnya Jayapura, Sentani, Senggi, Sarmi ya, karena kita sudah melanglang buana kita pengobatan ya, kita terutama di perkebunan kelapa sawit Sinarmas. Saya menghimbau ya, apabila saudara-saudara ada yang Penyakitnya susah diatasi ya, silakan sahabat, dikarenakan untuk sekarang sahabat anak rantau saya tidak bisa lagi bersama guru, tidak bisa lagi melanglang buana lagi
dikarenakan kita hari ini terakhir kita akan berpisah. Ya. Kita akan pulang lagi ke Bandung, guru akan kembali lagi ke aktivitasnya biasa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membantu ya guru ya. Ya. Jadi kalau sahabat anak rantau dimanapun berada, dari Senggi sampai Sarmi ya, karena itu ujung dari Jayapura, Sarmi itu ujung juga dari Jayapura ya. Ya. Papua itu ya. Ya. Ya, terutama karena dipisahkan ke sana itu ke Wamena, ke sana pun ke Wamena. Ya. Nah, jadi yang membutuhkan ya, dikarenakan kami baru buka event ini di Ya. acara YouTube ini, Ya. mungkin yang belum sempat ketemu sama kami bisa hubungi guru kita ya. Alamatnya di mana, Guru? Taja SP3. Taja SP3 dengan nomor telepon berapa? Masih ingat? Tidak usah kita berikan nomor telepon Oh, iya, karena sudah. belum bisa kita Iya. melayani secara keseluruhan ya. Kecuali Karena Ya. mengingat begini ya, begini banyaknya netizen, semua nelpon betul, tidak bisa betul. kerja saya. betul. Ya. Makanya bukan kita apa ya, Betul. saya tidak mau memberikan dulu nomor Nomor telepon. telepon ya. Dikarenakan banyak yang bertanya tentang Ya, banyak pengkajian yang juga. bertanya dan Pengkajian. banyak yang minta nomor. Betul. Akhirnya kalau saya melayani terus dari ini, Kapan dari kerjanya? ini, saya tidak bisa kerja ya. Saya orang susah. Minta Ya. maaf ya. Jadi itu saja ya sahabat anak rantau, atau kita bisa datang saja langsung ya. Ya. Ke alamatnya di mana? SP3 SP3 Tajang. Tapi SP3 saya Tajang. jarang ada di rumah ya, ya. atau ke daerah mana? Kalau Ke seandainya Buasum. tidak ada di SP3, daerah Basum, Buasum, Kalikabur. daerah Kalikabur sahabat anak Ya, rantau karena ya. ada rumah juga di Bisa sana. ditanyakan saja di sana. Panggilannya siapa? Kalau di Kalikabur biasa orang panggil saya Pak Mat. Pak Mat Ya, ya. kalau di Tajang nama saya Rahmat. Ya, gitu ya Nah, sahabat anak rantau. Mohon maaf ya. Dikarenakan banyak juga yang membutuhkan guru ya. Cuman Ya. kan kita harus kemana dan bagaimana. Iya. Nah, bagi saudara kita, bagi siapapun ya, ada yang mengalami patah tulang atau keseleo atau penyakit lumpuh dan non medis ya, insya Allah hubungi guru kita di Kalikabur, daerah Buasum ya, Bongo, sahabat anak, arah ke Bongo ya. Iya. Dan kalau tidak di SP3, untuk nomor telepon sementara ini kami tidak bisa bagi dikarenakan banyak diantaranya karena Pak Ustadz juga ada konten, ada channel juga, jadi nanti mereka akan berbondong-bondong bertanya tentang pengkajian dan insya Allah Pak Ustadz tidak bisa bekerja karena harus melayani sebanyak itu. Iya. Untuk subscriber hampir 5.000 orang mau dilayani semua ya. Iya. Repot kita. Repot. Jadi, Akhirnya tidak bisa mencari hidup. Nah, itu karena kan kita masih ya Masih susah lah. ya harus bersyariat juga. Kita harus Nah, itu. mencari juga karena kita masih Karena punya kita bukan anak orang istri. kaya ya, bukan Betul. orang banyak uang ya. Ya. Masih bersusah-susah kita mencari hidup dalam tidak kerja, artinya tidak makan. tidak kerja, tidak makan. Akhirnya kalau saya melayani sekian banyaknya orang, semua bertanya dan semua minta nomor HP dan semua nelpon, akhirnya tidak sempat kerja kita. Dan semua berdatangan dalam artinya akhirnya saya melayani terus, mau tidak mau kita harus menghargai tamu kan. Betul. Tamu adalah raja. Betul. Nah, Atau bagi pasien ya, pasien datang aja langsung ke rumah beliau, dikarenakan kalau kemarin kita masih jemput bola, sekarang karena kita tidak bisa lagi bersama, jadi datang saja ke rumahnya, ke rumahnya guru kita ya. Ada yang saudara kita punya penyakit lumpuh, punya penyakit apapun ya, mudah-mudahan izin Allah guru ya, tidak Ya. ada satu penyakit pun yang Allah ciptakan yang tidak ada kesembuhannya. Ya. Kalau Allah menghendaki, cukup bagi Allah pun fayakun, terjadilah maka itu akan terjadi. Sembuhlah maka itu akan sembuh ya guru ya. Ha. Itulah sahabat anak rantau. Terima kasih ya sahabat anak rantau. Sampai jumpa lagi bersama kami Anak Rantau Channel 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.